Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran mata pelajaran ekonomi bisnis pertemuan kedua. Di mana pertemuan kedua kali ini kita akan membahas materi mengenai kelangkaan. Nah, sebelum kita masuk ke materi kelangkaan, kita bahas atau kita ulas terlebih dahulu materi pada pertemuan minggu lalu, di mana pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai masalah ekonomi. Kita ulas sebentar di sini. Masalah ekonomi itu ada dua. Yang pertama masalah ekonomi klasik, yang kedua masalah ekonomi modern. Nah, kalau masalah ekonomi klasik itu membahas mengenai kesenjangan antara kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Kemudian, kalau masalah ekonomi modern itu lebih kompleks lagi, di mana dia membahas mengenai apa yang akan diproduksi, kemudian bagaimana cara memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa tersebut, dan yang ketiga untuk siapa barang dan jasa tersebut akan diproduksi atau akan dipasarkan. Nah, selain itu, pada pertemuan minggu lalu kita juga sudah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan manusia itu apa aja. Yang pertama ada profesi, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada usia, dan yang keempat ada tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi bab 2, di mana hari ini kita akan membahas mengenai kelangkaan. Isi pembelajaran hari ini yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian atau definisi dan ciri-ciri dari kelangkaan, kemudian jenis-jenis kelangkaan, selanjutnya penyebab terjadinya kelangkaan, dan yang terakhir dampak dari kelangkaan itu apa aja. Nah, di sini ada gambar dari sekumpulan orang atau ibu-ibu yang sedang mengantri mengisi bahan bakar gas atau menukar gas LPG ya. Oke. Nah, di sini pengertian kelangkaan itu secara sederhana adalah kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Nah, kalau kita balik lagi ke gambar yang tadi, gambar yang pertama, ada ibu-ibu itu sedang mengantri menukar gas LPG, itu berarti sumber daya gas LPG-nya itu terbatas sehingga kebutuhan kita untuk menukar gas itu, untuk menggunakan gas itu tidak tercukupi. Nah, di sini ada lagi, saat kita memerlukan sesuatu, kita tidak bisa mendapati apa yang kita perlukan. Hal ini juga disebut sebagai kelangkaan gitu. Coba kalian tulis di komentar bawah ya, pengertian kelangkaan menurut pendapat kalian masing-masing. Tulis di bawah, jangan lupa sertakan nama lengkap ya. Nanti saya akan cek komen kalian semua gitu. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri kelangkaan. Yang pertama, sumber daya sulit didapat kayak tadi. Contoh di gambar yang pertama tadi ada sulit mendapatkan gas LPG. Kemudian yang kedua, kebutuhan manusia tidak terbatas. Yang ketiga, jumlah alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Yang keempat, harga barang tinggi dari biasanya karena jumlah permintaan bertambah. Dan yang kelima adalah konsumen harus berkorban lebih untuk mendapatkan barang dan jasa. Maksudnya berkorban lebih di sini tadi, misalnya kita mau beli gas LPG yang semula harganya hanya 20.000, karena barangnya nggak ada atau gasnya nggak ada, jadi kita harus mengeluarkan uang 25.000. Nah, di sini
harus berkorban lebih itu adalah menambah 5.000 tadi, dari yang tadinya 20.000 kemudian menjadi 25.000. Selanjutnya ada jenis-jenis kelangkaan. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ada sekumpulan orang-orang ya. Di sini berarti orang-orang atau manusia. Di sini berarti sumber daya manusia. Kemudian yang kedua ada ibu-ibu, bapak-bapak, anak kecil lagi ngantri buat ngisi air bersih. Nah, air bersih itu termasuk ke dalam sumber daya alam. Yang kedua berarti sumber daya alam. Yang ketiga, ini ada gambarnya pemilik Facebook. Berarti di sini adalah kewirausahaan atau entrepreneur. Yang keempat ada uang. Uang di sini disebut modal gitu. Nih, jenis-jenis kelangkaan yang tadi ya. Yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua ada sumber daya alam, yang ketiga ada entrepreneurship, yang keempat ada modal. Terus kita akan bahas lagi mengenai penyebab kelangkaan itu apa saja. Yang pertama karena pertumbuhan penduduk. Yang kedua karena kemampuan produksi. Jadi produsen kemampuan untuk memproduksi barang dan jasanya itu kurang atau tidak ada. Yang ketiga adalah perbedaan geografis. Yang keempat bencana alam. Nah, bencana alam ini juga bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Misalnya terjadi bencana alam banjir. Nah, karena ada banjir, air bersih tentu menjadi susah. Nah, di sini akan menyebabkan kelangkaan air bersih atau kelangkaan sumber daya alam. Selanjutnya ada pandemi. Nah, seperti sekarang ini ya, sedang terjadi pandemi di mana waktu sebelum-sebelumnya ada terjadi kelangkaan masker, kelangkaan alat-alat medis yang digunakan untuk melindungi kita dari paparan virus COVID-19 gitu. Selanjutnya ada dampak dari kelangkaan. Di sini ada 4. Yang pertama ada kenaikan harga. Contohnya misalnya kemarin itu masker medis harganya melambung tinggi ya, yang biasanya harganya hanya 25.000, dia bisa naik jadi 100.000 lebih gitu. Yang kedua, pengangguran meningkat. Yang ketiga, ada kriminalitas tinggi karena dia tidak punya, nyambung dengan yang nomor 2, karena tidak punya pekerjaan, itu bisa meningkatkan orang berbuat tidak baik ya gitu. Yang keempat, karena adanya angka kemiskinan bertambah. Selanjutnya di sini ada cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama adalah menyusun skala prioritas. Jadi kita buat daftar list. Misalnya yang pertama kita butuh bulan ini kita mau beli baju, kemudian mau membeli sepatu, mau membeli tas, kemudian mau membeli buku untuk belajar, kuota, kemudian mau beli vitamin. Nah, itu tuh harus kita susun. Kira-kira kebutuhan mana sih yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Gitu. Yang kedua, menghemat sumber daya alam. Tentu ya, di sini karena sumber daya alam itu ada yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak bisa diperbaharui. Contohnya yang tidak bisa diperbaharui itu bahan bakar minyak BBM. Nah, gimana sih cara menghemat sumber daya alam BBM? Dengan cara kita menggunakan transportasi umum kalau berpergian, kemudian mengurangi penggunaan listrik itu juga bisa, atau
menggunakan sumber daya listrik itu yang tenaga surya, pakai panel matahari gitu. Selanjutnya, memelihara kelestarian alam. Ini tulisannya alam ya, nggak kelihatan. Gimana sih cara memelihara kelestarian alam? Dengan cara tidak menebang pohon sembarangan, kemudian hutan tidak dibakar, tidak dijadikan perkebunan atau tidak dialihkan fungsinya, seperti itu. Karena kalau misalnya hutan sudah ditebang atau digundulin, itu bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Nah, balik lagi, kalau terjadi banjir nanti akan ada kelangkaan sumber daya air, sumber daya makanan juga bisa terjadi kelangkaan. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya pengganti gitu. Contohnya tadi misalnya penggunaan listrik atau PLN diganti dengan penggunaan listrik yang menggunakan tenaga sinar matahari. Atau juga tadi menggunakan alat transportasi umum, jadi mengurangi bahan bakar minyak. Selanjutnya, meningkatkan kualitas SDM. Nah, kualitas SDM di sini maksudnya adalah kualitas SDM-nya itu ditingkatkan supaya bisa memproduksi barang dan jasa yang berkualitas yang baik yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang keenam, mengelola sumber daya modal tepat guna. Nah, jadi modal yang kita miliki itu digunakan dengan sebaik mungkin, digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Oke. Nah, materi untuk bab kelangkaan sudah selesai, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sulit karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya di sini ada tugas. Yang pertama, carilah berita atau artikel di media sosial mengenai masalah. Ini masalah tulisannya. Masalah ya, masalah kelangkaan. Yang kedua, jelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pada berita tersebut. Nah, pada berita yang sudah kalian cari itu faktor penyebabnya apa? Misalnya, contohnya tadi kelangkaan masker medis, penyebabnya itu apa? Karena terjadi pandemi, seperti itu. Kalian analisis ya. Kemudian tulis jawaban pada buku dan dikirim melalui WA. Pengumpulan tugas pada pertemuan selanjutnya atau minggu depan ya. Oke. Jangan lupa juga kalian harus komen di bawah mengenai pengertian kelangkaan menurut kalian sendiri. Jangan lupa juga sertakan nama lengkap ya. Nanti saya lihat jawaban kalian semua di kolom komentar gitu. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga dapat dipahami dengan baik dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa belajarnya yang rajin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.